Melanjutkan episode yang kemarin, Lo Feng sedang memandang kota besi. Kemudian dia berkata, "Sepertinya ini adalah hadiah uang pertamaku." Setelah itu, Babata berkata, "Kamu bertanggung jawab untuk mengambilnya. Aku akan bertanggung jawab untuk menyimpannya." Tidak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari kota besi. Di bawah kombinasi bongkaran Lo Feng dan penyimpanan Babata, efisiensi sangat tinggi. Bongkahan besar besi hitam disimpan di ruang penyimpanan Babata. Setelah beberapa lama, seluruh kota besi telah lenyap. Babata berkata dengan semangat, "Hanya dengan ini, kamu memiliki sumber modal pertama." Lo Feng terbang keluar dari bawah tanah. Di dalam kota Yangzhou, Lo Feng telah sampai di depan rumahnya. Di halaman, dua anak kecil berlari dan Lo Feng langsung memeluknya. Klakson mobil berbunyi. Lo Feng menoleh untuk melihatnya. Susin yang baru saja pulang dari perusahaannya. Setelah itu, Gong Xinglan tertawa dan dia berkata, "Makan malam akan segera siap. Mari kita masuk ke rumah." Lo Feng menjalani kehidupannya yang sangat nyaman. Pada tahun 2062, di markas bela diri Jixian, terdapat satu ruangan yang luas dengan dua tempat tidur terpisah. Di sebelah kiri berbaring Dewa Petir dengan jubah putih. Di sebelah kanan berbaring Hong berpakaian hitam. Di luar ruangan, dua orang menatap melalui jendela kaca. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. "Binsan, kapan pemimpin akan terbangun?" Yan Rao bertanya dengan lembut. Setelah itu, Binsan berkata, "Tidak tahu, tapi aku akan terus menunggu." Tiba-tiba, suara peringatan terdengar dari luar. Sekelompok dokter bergegas masuk ruangan itu. Dokter kapasitas mental telah mendeteksi beberapa gelombang otak. Seorang dokter tua berteriak dengan semangat. Kedua pemimpin memiliki gelombang otak. Kekuatan mereka juga meningkat. Dokter lain berteriak dengan semangat. Tiba-tiba, mata pemimpin Hong berkedip. Dan setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Di tempat lain, Lo Feng bersama Susin masing-masing memeluk anaknya sambil menonton TV. Lo Feng mengangkat telepon. Melihat nomor yang ditampilkan, dia terkejut. Kemudian Lo Feng menjawab panggilan itu. "Lo Feng," suara yang bergema itu terdengar. Lo Feng dan Susin sangat terkejut. Setelah koma selama 2 tahun, dia terbangun. Ini pasti berita yang mengguncang bumi. Kemudian pemimpin Hong berkata, "Aku dan Dewa Petir baru saja terbangun. Aku baru mengetahui hal-hal yang telah terjadi sejak kita koma. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kita berdua dan juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Jika kamu tidak sibuk, datanglah ke sini sebentar." "Baiklah, aku akan segera ke sana." Lo Feng mengangguk. "Baiklah, aku akan menunggumu bersama Dewa Petir." Pemimpin Hong tertawa bahagia. Menutup telepon, Susin lalu berkata, "Apakah pemimpin Hong sudah kembali?" Lo Feng tertawa dan dia berkata, "Dewa Petir juga, aku akan pergi ke sana sebentar." "Baiklah," Susin mengangguk. Lo Feng menginjak orbit shuttle-nya dengan cepat meninggalkan kota Jiangnan. Di bagian luar markas bela diri Jixian sangat ramai. Lo Feng dengan cepat memasuki pangkalan. Di bawah arahan personil pangkalan, dia langsung menuju ke ruangan. Setelah Lo Feng memasuki ruangan, kedua pemimpin langsung tertawa. Dewa Petir pun berkata, "Lo Feng, kamu benar-benar membuat namamu untuk dirimu sendiri. Aku akan membiarkan masalah ini pergi karena kamu telah menyelamatkan hidupku." Di bawah perintah Hong, ketiganya duduk. Setelah itu, Dewa Petir berkata, "Setelah insiden ini, kami benar-benar takut akan kehancuran umat manusia. Lo Feng, terima kasih." Kemudian pemimpin Hong berkata, "Lo Feng, tindakanmu saat berurusan dengan At King dan sampah lainnya, terima kasih. Jika kamu membiarkan orang-orang itu mengamuk, siapa yang tahu apalagi yang akan mereka lakukan." Lo Feng tertawa dan dia berkata, "Ini adalah masalah kecil. Menangani kambing hitam itu akan membantu negara dan mewujudkan perdamaian." Pemimpin Hong mengangguk dan dia berkata, "Masalah di bumi sangat besar.
Setelah Dewa Petir dan aku bangun, kita sudah membahasnya dan mengambil keputusan. Lo Feng memandang dengan curiga pada Dewa Petir dan Hong. Keduanya telah koma selama 2 tahun. Keputusan apa yang mereka buat setelah bangun tidur? Setelah itu Dewa Petir berkata, kita berdua memperoleh informasi dan sejarah dari reruntuhan kuno, bahkan dapat membuat perangkat lunak terjemahan. Jika planet seperti kita tidak memiliki tuan, itu akan menjadi mimpi buruk. Pemimpin Hong mengangguk dan dia berkata, jika kita beruntung, bumi kita menjadi wilayah pejuang yang kuat. Namun kemungkinan yang besar adalah semua manusia di bumi mungkin menjadi budak dan dijual. Lo Feng mengangguk. Setelah itu, pemimpin Hong melanjutkan, binatang menelan mungkin sangat kuat, tapi karena dia sendirian, kita bisa bertahan melawannya. Namun, kekuatan besar dari alam semesta dapat dengan mudah mengerahkan armada antar bintangnya. Kita bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dewa Petir mengangguk. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan yaitu membuat diri kita lebih kuat. Lo Feng, aku yakin kamu tidak ingin melihat bumi menemui takdir seperti itu. Pemimpin Hong memandang Lo Feng. Lo Feng pun menjawab, soal itu tidak perlu diragukan lagi. Kemudian Dewa Petir berkata, itu sebabnya, Lo Feng, datang dan berlatihlah bersama kami di masa depan. Kita bertiga adalah yang terkuat di dunia. Pemimpin Hong juga memandang Lo Feng. Lo Feng tertawa dan mengangguk. Ketiganya saling tertawa. Lo Feng, mulai hari ini kamu akan menjadi saudara ketiga. Pemimpin Hong berkata dengan gembira. Setelah itu Hong berkata, jalur pelatihan akan sangat sulit. Kita akan meningkatkan jauh lebih cepat jika berhasil. Setelah itu Babata berkata di pikirannya, Lo Feng, dunia internalmu sudah berada di tingkat bintang level 3. Oleh karena itu, tubuh manusiamu dapat terus berkembang, dan kamu lebih cepat dari mereka. Pikiran Lo Feng berkata, Babata, bukankah planet Yunmo memiliki teknik dan keterampilan untuk para pejuang? Beritahulah ke Hong dan Dewa Petir. Setelah itu, Babata berkata, itu adalah rahasia dari planet Yunmo. Jika membocorkan rahasia, bisa dihukum mati. Kemudian Lo Feng bertanya, bagaimana dengan ini? Terima Hong dan Dewa Petir sebagai murid planet Yunmo. Babata mengangguk, itu mungkin. Lo Feng tercengang, itu terlalu sederhana. Setelah itu Babata menjawab, terimalah mereka sebagai murid, cepat lakukan. Penjelajah bintang yang memiliki domainnya sendiri itu akan sangat kuat. Di dalam ruangan, Dewa Petir menatap Lo Feng dan dia berkata, apa yang membuatmu begitu serius? Kemudian Lo Feng menjawab, dengan cara ini aku telah mewarisi sekumpulan teknik rahasia. Apakah kalian berdua bersedia bergabung dengan organisasiku dan berlatih? Hong dan Dewa Petir bertanya, organisasi apa dan apa saja syaratnya? Kemudian Lo Feng menjawab, organisasi ini disebut planet Yunmo. Di masa depan ketika kita pergi, jangan beritahu orang lain bahwa kita berasal dari organisasi planet Yunmo. Seluruh organisasi dihancurkan oleh musuh. Itu sebabnya mengungkapkan nama itu berarti bunuh diri. Dewa Petir dan Hong saling memandang. Seluruh organisasi dihancurkan. Itu hal yang bagus. Dewa Petir tertawa saat dia memuji. Dua bajingan ini, jika aku tidak menghormati Lo Feng, mereka pasti akan kubunuh. Di dalam ruang virtual, Babata mengamuk tanpa daya. Setelah itu, pemimpin Hong dan Dewa Petir menatap layar dengan hati-hati dan membaca teknik manual planet Yunmo yang baru saja dikirimkan oleh Lo Feng. Ini memang manual yang mengesankan. Hong memandang Lo Feng, ekspresinya bersemangat. Setelah beberapa lama, Lo Feng pun berkata, kalian berdua terus membaca, tapi ingat, kalian tidak bisa memberikan ini kepada orang lain. Pemimpin Hong dan Dewa Petir mengangguk. Setelah Lo Feng selesai berdiskusi dengan Hong dan Dewa Petir, dia langsung pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga pergi ke Laut Pasifik untuk berlatih. Di atas lautan, Dewa Petir berkata, Lo Feng, kamu benar-benar mencuri perhatianku kali ini. 8 kaisar tentakel dan kaisar naga guntur semuanya mati olehmu.
Siapa yang menyuruhmu bergerak begitu lambat? Lo Feng berkata dengan bercanda. Sial, ayo terima pukulanku, Dewa Petir berteriak. Kamu pikir aku akan takut padamu? Lo Feng pun tertawa. Menggunakan manual rahasia, Dewa Petir dan Hong telah meningkat cukup banyak. Dewa Petir adalah petarung penjelajah bintang level 9 dengan domain 1 lapisan. Pemimpin Hong adalah petarung penjelajah bintang level 8 dengan domain 2 lapisan. Lo Feng adalah pembaca roh penjelajah bintang level 8. Jam tangan komunikasi pemimpin Hong tiba-tiba bergetar. Dia pun memeriksanya. Ada sesuatu yang terjadi di markas bela diri Jisian. Latihan hari ini sudah cukup. Ayo kita pulang. Dewa Petir melambai dan segera terbang. Lo Feng dan Hong juga berpisah, masing-masing kembali ke rumah mereka. Terbang di atas benua Cina, Lo Feng merasa seolah-olah sedang melihat dirinya yang dulu. Lo Feng, Babata berteriak dengan semangat. Ada apa? Kenapa begitu bahagia? Kata Lo Feng. Setelah itu Babata berkata, aku sudah menyelesaikan sistem tambahannya. Mulai sekarang, pesawat naga hitam X-81 dalam kondisi sempurna. Kamu bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta dan menyaksikan ras yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu benar? Lo Feng terkejut. Benar, Babata berkata dengan sangat semangat. Lo Feng, saat bumimu ditemukan oleh kapal pengintai atau kerajaan lain, itu berarti masalah. Itu sebabnya kamu harus segera masuk ke alam semesta. Hanya dengan begitu, kamu akan dapat memastikan kelangsungan hidup masa depan bumi. Lo Feng pun berkata, aku pasti pergi, namun kekuatan binatang bertanduk emas akan meningkat pesat. Lebih baik menunggu setelah transformasi. Pada saat ini, di alam semesta, sebuah pesawat berbentuk cakram terus-menerus menuju ke bumi. Di dalam pesawat, seorang pria parubaya berdiri di papan kendali. Di sebelahnya, seorang pria tinggi dan kokoh, dengan beberapa rambut di wajahnya, hampir seperti gorila hitam berdiri khawatir. Kapten, saat ini keluarga dan armada Kapten telah mencapai distrik kosong. Ketika saatnya tiba, bukankah akan ada persaingan dalam keluarga untuk mendapatkan keuntungan? Pria parubaya itu berkata, meskipun hubunganku dengan kakekku agak kaku, dia bukanlah orang seperti itu. Gambar seorang anak muncul di layar. Suaranya yang jernih terdengar. Kapten, 91 hari lagi kita akan sampai. Pria parubaya itu tersenyum. Sebuah kapal pengintai abu-abu perak sedang menuju ke bumi. Di tempat lain, setelah beberapa hari di udara, sebuah pesawat hitam besar melayang. Lo Feng berdiri tenang di dalam ruangan. Setelah setiap hari menelan 92 ton roh besi hitam yang dia peroleh di tahun sebelumnya, itu sudah hampir habis. Lo Feng merasa stres. Hari ini adalah hari transformasi. Lo Feng mengulurkan tangan kanannya. Ruang di sekitarnya melengkung, menelan 92 ton roh besi hitam. Di dunia internal dipenuhi dengan kabut. Sosok ganas berhenti tiba-tiba. Itu adalah binatang bertanduk emas berskala hitam besar. Binatang itu memandangi tumpukan roh besi hitam. Sekitar 5 menit kemudian, 92 ton roh besi hitam telah benar-benar lenyap. Tubuh binatang bertanduk emas tumbuh secara bertahap, sampai akhirnya berhenti. Tubuhnya telah mencapai 420 meter. Binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat bintang level 4. Kemudian Lo Feng membuka matanya. Mereka memiliki sedikit kegembiraan. Setelah selesai, Lo Feng kembali ke rumahnya. Duduk di ruang tamu menonton televisi menemani istri dan anaknya. Kemudian Susin berkata, Lo Feng, kenapa kamu tidak berlatih hari ini? Lo Feng pun menjawab, aku akan menemanimu. Besok aku akan bersiap-siap untuk pergi dan menangani beberapa urusan. Berurusan dengan bisnis, berapa lama? Susin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mungkin sekitar 1 bulan, kata Lo Feng. Lo Feng, kamu pergi selama sebulan. Kemana kamu pergi? Susin bertanya. Lo Feng hanya diam. Dia bingung untuk memberitahunya. Lo Feng dan anggota keluarganya sedang sarapan. Setelah selesai, Lo Feng harus meninggalkan bumi dan menuju planet yang jauh.
Kemudian Lahua berkata, "Kakak, ku dengar kamu akan pergi selama sebulan dan kamu bahkan tidak memberitahuku." "Aku akan memberitahumu sebelum aku pergi," kata Lao Feng. Lao Feng menggendong kedua anaknya. Namun Susin dan yang lainnya sangat khawatir. Kemudian Lao Feng berkata, "Jangan khawatir, sampai sekarang tidak ada lokasi di planet ini yang dapat mengancamku. Hanya saja pelatihanku kali ini sangat penting." Lao Feng menghibur keluarganya. "Susin, ketika aku tidak di sini, jaga ibu dan ayah. Jika Hong atau Dewa Petir memanggil, beritahu mereka bahwa aku sedang berlatih dan tidak dapat diganggu." Susin mengangguk. Lao Feng meletakkan kedua anaknya di lantai dan tersenyum saat dia keluar. Anggota keluarganya menyaksikan. Lao Feng terus naik sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Di langit, pesawat berbentuk cakram hitam muncul. Pintu terbuka dan Lao Feng dengan cepat terbang ke dalam. Setelah itu, dia dengan cepat melesat ke luar angkasa. Di dalam pesawat, wajah kecil iblis Babata muncul di layar. Babata memperlihatkan taring kecilnya dengan bangga. "Lao Feng, pesawat luar angkasa telah meninggalkan bumi." "Pemandangan indah, pasang simulasi 100%, kata Lao Feng. Seluruh ruang kendali menghilang. Kemudian Lao Feng berkata, "Babata, meninggalkan bumi untuk pertama kalinya dan menuju planet lain dengan kehidupan, aku merasa seperti tidak tenang." Di layar, Babata berkata, "Itu tidak aneh sama sekali. Tentu saja kamu akan gugup saat pergi ke planet yang kuat." Lao Feng sedikit mengangguk. Hari-hari terbang melalui ruang gelap cukup membosankan. 9 hari kemudian, Babata berkata, "Lao Feng, 20 menit lagi kita akan melewati angkasa dan tiba di planet bintang naga." Lao Feng merasakan lantai sedikit bergetar. "Berhasil melewati alam semesta dan kembali keluar angkasa," kata Babata. "Simulasi pemandangan 100%, kata Lao Feng. Lao Feng segera melihat ruang yang luas. Dia melihat sebuah planet di kejauhan yang sepertinya bersinar. Planet ini sepertinya memiliki 2 satelit alam. Kemudian Babata berkata, "Itu adalah planet bintang naga. Lao Feng, setelah kita memasukinya, bertindaklah sesuai dengan rencana kita." "Babata, kamu bilang kita butuh uang untuk masuk ke planet ini, tapi aku tidak punya uang," kata Lao Feng. Babata pun menjawab, "Aku memiliki banyak uang, namun tidak ada gunanya memberimu kartu rekening Tuan, karena itu terikat oleh tanda spiritual. Namun Tuan meninggalkan beberapa koin. Terkadang beberapa mata uang fisik sedikit berguna." Lao Feng membeku. "Aku telah memeriksa seluruh ruang penyimpanan dan menemukan 932 koin Ganwu," kata Babata. 932 koin. Lao Feng sangat terkejut. Babata melanjutkan, "Ini adalah koin Ganwu, sudah cukup untukmu saat berada di planet bintang naga." Setelah beberapa saat, pesawat naga hitam mulai mendapatkan kecepatannya menuju planet bintang naga. Kemudian Babata berkata, "Lao Feng, aku telah menerima sinyal pelacak. Pesawat akan mengikuti sinyal ke tempat berlabuh di planet ini." Lao Feng mengangguk. Pesawat naga hitam terus menerobos. Melalui simulator gambar, Lao Feng dapat melihat kota perak besar. Di bawahnya terdapat tempat berlabuh yang sangat besar, dan di dalamnya sejumlah besar pesawat yang berlabuh di sana. "Kita akan pergi ke wilayah kelas C," Babata melaporkan dari layar papan kendali. Wilayah kelas A sebagian besar menampung pesawat biasa. Wilayah kelas B menampung pesawat perang. Wilayah kelas C menampung pesawat perang yang sangat besar. Kapal naga hitam itu perlahan turun, akhirnya mendarat. Pintu kabin pun terbuka. Tarikan gravitasi planet ini sekitar 3 kali lipat dari gravitasi bumi. Lao Feng terbang keluar dari pintu kabin, segera merasakan perbedaan gravitasi. Lao Feng menoleh untuk melihat seseorang dengan tinggi sekitar 3 meter dan 2 tanduk di kepalanya. Kulitnya hijau, terbang mendarat di depan Lao Feng. Dengan rendah hati dia berkata, "Tuan yang terhormat, selamat datang di Bintang Naga. Pesawat X-81 Naga Hitam. Biaya tahunan di sini $600 Naga Hitam." Babata berkata di pikirannya, "Lao Feng, ingat apa yang aku katakan sebelumnya.
Dimengerti. Lo Feng tersenyum dan memberikan 1 koin. Mata pria berkulit hijau itu berbinar dan dia berkata, pada pengiriman uang pemerintah kerajaan naga hitam, $1 Ganwu dapat ditukar dengan $1000 naga hitam. Tetapi $1000 naga hitam tidak dapat ditukar dengan dolar Ganwu. Tidak perlu dikembalikan, Lo Feng berkata dengan santai. Terima kasih Pak. Pria berkulit hijau itu penuh hormat. Pada saat yang sama, sebuah pesawat berwarna hitam turun. Seorang pemuda gemuk terbang keluar. Di belakangnya ada 4 pria yang tampak kuat seukuran gorila. Pemuda gemuk itu memiliki pengawal tingkat bintang level 4. Pemuda gendut terbang ke arah Lo Feng. Hei saudara laki-laki, pesawat X-81mu, jika kamu tidak menginginkannya lagi, bagaimana kalau memberikannya kepadaku? 10 tahun lagi aku akan mampu membelinya. Perkenalkan, namaku Gao Sheng YD. Panggil saja aku Gao Sheng. Bahasa alam semesta yang fasih keluar.